Hari ini, kita akan memasuki wilayah yang sering diselimuti misteri dan keingintahuan, yaitu kemampuan membaca pikiran orang. Meskipun mungkin terdengar seperti sesuatu dari dunia fantasi, banyak penelitian dan pengamatan empiris menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan bahkan pikiran orang lain. Jadi, siapkan diri kamu untuk menggali 8 cara yang dapat membantu kamu mengasah kemampuan membaca pikiran kamu dan mungkin membuka pintu ke pemahaman lebih dalam tentang komunikasi antar manusia. Jadi, tetaplah di sini dan tonton video ini sampai selesai. Inilah 8 cara mengasah kemampuan membaca pikiran orang lain. Nomor 1. Menguasai ekspresi wajah. Sebagai langkah pertama dalam membuka pintu menuju dunia membaca pikiran, mari kita fokus pada ekspresi wajah. Wajah manusia adalah peta yang penuh dengan rahasia dan emosi tersembunyi. Setiap lipatan, setiap mata yang berkedip, atau senyuman yang samar memiliki makna yang mendalam. Menguasai kemampuan membaca ekspresi wajah dapat memberikan kamu wawasan mendalam tentang perasaan dan pikiran seseorang. Mengamati ekspresi wajah melibatkan memahami bahasa visual yang terkandung di dalamnya. Misalnya, mata yang melebar dapat menandakan kejutan atau ketegangan, sedangkan senyuman yang mencapai mata mungkin mencerminkan kebahagiaan yang tulus. Seringkali kita secara alami merespon ekspresi wajah tanpa menyadarinya. Tetapi dengan latihan dan pemahaman yang lebih mendalam, kamu dapat mengembangkan kemampuan membaca ekspresi wajah dengan lebih presisi. Ini adalah keterampilan yang sangat bermanfaat dalam situasi sehari-hari, seperti saat berbicara dengan teman, rekan kerja, atau bahkan dalam konteks profesional. Yang kedua, memahami bahasa tubuh. Pelajaran kedua dalam membaca pikiran membawa kita ke bahasa tubuh, saluran komunikasi nonverbal yang seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Ketika seseorang berbicara, gerakan tubuh mereka dapat memberikan petunjuk berharga tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan atau pikirkan. Misalnya, arah tubuh seseorang, seperti apakah mereka tertutup atau terbuka, dapat mencerminkan tingkat kenyamanan atau ketidaknyamanan mereka dalam situasi tertentu. Bahkan gerakan kecil seperti menggaruk kepala atau menggelengkan kepala dapat memiliki arti yang mendalam. Belajar membaca bahasa tubuh membutuhkan perhatian terhadap detail dan kesadaran terhadap konteksnya. Misalnya, bersikap terbuka dengan tangan terlipat di pangkuan dapat menunjukkan ketertarikan atau keinginan untuk mendengarkan. Sementara, sikap yang tertutup dengan tangan saling bersilangan di depan dada mungkin mencerminkan pertahanan atau ketidaksetujuan. Dengan merinci keterampilan membaca bahasa tubuh ini, kamu dapat mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang apa yang mungkin tidak diungkapkan oleh kata-kata. Yang ketiga, mendalami keterampilan empati. Pada pelajaran ketiga, kita mengeksplorasi keterampilan empati sebagai kunci untuk membaca pikiran orang lain. Empati melibatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta pandangan orang lain. Dengan menjadi lebih empatik, kamu dapat membuka diri untuk mengalami dunia melalui perspektif orang lain. Dan ini mencakup pemahaman tentang apa yang mungkin dipikirkan oleh mereka. Empati adalah jendela ke dalam pikiran dan perasaan orang lain. Ini melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, menempatkan diri dalam posisi mereka, dan merespon dengan sensitivitas terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Seiring kamu mengasah keterampilan empati, kamu akan menjadi lebih peka terhadap sinyal-sinyal emosional yang muncul dalam percakapan atau interaksi sehari-hari. Ini memberikan kesempatan untuk membaca pikiran orang lain melalui pemahaman yang mendalam tentang dunia emosional mereka. Nomor 4. Mengamati pola perilaku.
Pelajaran keempat membawa kita ke pengamatan pola perilaku sebagai cara efektif untuk membaca pikiran orang. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku tertentu yang dapat memberikan gambaran tentang pikiran dan preferensi mereka. Misalnya, pola bicara, kebiasaan kerja, atau cara seseorang merespon stres dapat mencerminkan aspek-aspek dari kepribadian dan pikiran mereka. Dengan mengamati pola perilaku, kamu dapat mengidentifikasi tren atau konsistensi dalam tindakan seseorang. Ini membantu kamu memahami lebih baik apa yang mereka nilai dan bagaimana mereka berpikir. Perhatikan apakah seseorang cenderung mengungkapkan diri dengan cara tertentu atau memiliki kebiasaan tertentu yang dapat memberikan petunjuk tentang pola pikir mereka. Dengan membaca pola perilaku, kamu dapat meramalkan reaksi atau keputusan potensial seseorang, meningkatkan pemahaman kamu tentang cara mereka memandang dunia. Yang kelima, menjalin koneksi emosional. Pelajaran kelima membawa kita kepada pentingnya menjalin koneksi emosional sebagai sarana untuk membaca pikiran orang. Hubungan emosional yang kuat menciptakan lingkungan di mana komunikasi tanpa kata dapat berkembang dengan alami. Menjalin koneksi emosional membutuhkan kemampuan untuk meresapi dan memahami perasaan orang lain, menciptakan ruang yang aman untuk berbagi dan terhubung. Ketika kamu memiliki koneksi yang mendalam dengan seseorang, kamu menjadi lebih peka terhadap nuansa emosional yang mungkin mereka alami. Menciptakan koneksi emosional memerlukan investasi waktu dan perhatian yang jujur. Cobalah untuk meresapi pengalaman orang lain, merespon dengan empati, dan menunjukkan bahwa kamu peduli. Seiring waktu, hubungan ini dapat membuka jalur komunikasi yang lebih dalam, di mana pikiran dan perasaan dapat dipahami bahkan tanpa kata-kata. Ini adalah fondasi yang kuat untuk membaca pikiran orang, karena memahami emosi dan perspektif seseorang dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang dunia internal mereka. Nomor 6. Pengembangan kecerdasan emosional. Pelajaran ke-6 membawa kita ke pengembangan kecerdasan emosional sebagai landasan penting untuk membaca pikiran orang. Kecerdasan emosional melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi sendiri dan orang lain, mengenali perasaan dengan tepat, dan menggunakan emosi sebagai panduan yang bijak dalam berinteraksi. Semakin tinggi tingkat kecerdasan emosional seseorang, semakin baik mereka dalam membaca dan merespon pikiran dan perasaan orang lain. Penting untuk memahami dan mengelola emosi sendiri sebelum dapat membaca emosi orang lain. Oleh karena itu, latihan regulasi emosi dan peningkatan kesadaran emosional menjadi kunci. Dengan meningkatkan kecerdasan emosional, kamu dapat mengenali nuansa emosional dalam diri sendiri dan orang lain, menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih mendalam. Kecerdasan emosional adalah alat yang kuat untuk membaca pikiran karena membuka pintu untuk memahami lapisan-lapisan kompleks dalam dunia emosional seseorang. Nomor 7. Penggunaan teknologi dalam membaca pikiran. Pelajaran ke-7 membahas penggunaan teknologi sebagai alat modern untuk membaca pikiran. Meskipun teknologi belum sepenuhnya memungkinkan kita membaca pikiran secara harfiah, perkembangan dalam pemrosesan bahasa alami dan teknologi kecerdasan buatan telah memungkinkan kita untuk menganalisis pola bahasa dan ekspresi digital. Misalnya, analisis sentimen dapat digunakan untuk memahami perasaan orang dalam tanggapan online atau media sosial. Pemahaman terhadap kata-kata yang digunakan, nada suara dalam pesan suara, atau bahkan ekspresi emoji dapat memberikan petunjuk tentang kondisi emosional seseorang. Meskipun ini tidak menggantikan keterampilan membaca tatap muka, teknologi dapat menjadi alat tambahan yang berguna dalam membaca pikiran di dunia digital saat ini. Yang ke-8, pelatihan mental dan meditasi. Pelajaran terakhir membawa kita ke pelatihan mental dan meditasi sebagai cara untuk mengasah kemampuan membaca pikiran. Meditasi tidak hanya membantu menenangkan pikiran, tetapi juga meningkatkan kesadaran diri dan fokus. Dengan melibatkan diri dalam meditasi secara teratur, kamu dapat menjadi lebih peka terhadap pikiran dan perasaan kamu sendiri.
yang pada gilirannya dapat memperluas pemahaman kamu tentang orang lain. Latihan mental melibatkan permainan otak dan latihan yang merangsang aktivitas otak tertentu. Ini dapat membantu meningkatkan kemampuan analisis, pengamatan, dan pemecahan masalah, yang semuanya berperan dalam membaca pikiran. Dengan mempraktikkan latihan-latihan ini, kamu dapat membangun otak kamu untuk menjadi lebih lincah dan responsif terhadap sinyal-sinyal sosial yang halus. Dalam mengeksplorasi cara-cara ini untuk mengasah kemampuan membaca pikiran, penting untuk diingat bahwa ini adalah keterampilan yang berkembang seiring waktu. Latihan yang konsisten, kesadaran terhadap konteks, dan kerendahan hati untuk terus belajar akan membantu kamu menjadi lebih ahli dalam membaca pikiran orang. Semoga 8 cara ini memberikan pandangan yang bermanfaat dan membuka jendela baru ke dalam kompleksitas komunikasi antar manusia. Jika kamu menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.